Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Oke, nah malam ini kita akan melanjutkan materinya. Jadi kita sudah masuk ke bab 2, yang mana bab 2 itu kalau dari segi namanya bab 3 ya, itu namanya solusi persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange itu bentuk non-linear lah atau kurva. Jadi solusi dari persamaan non-linear lah. Nah, oke. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Metode mencari akar. Jadi ada dua metode, metode terbuka dan metode tertutup. Nah, di sini kita bisa baca metode tertutup dan metode terbuka, itu perbedaannya ada di batas selang. Jadi kalau misalkan metode tertutup itu ketika kita mencari solusinya ini sudah diberi batas, tetapi kalau misalkan metode terbuka ini enggak, jadi menggunakannya tebakan atau guess ya. Nah, oke. Nah, lanjut metode tertutup. Kita masuk ke metode tertutup. Nah, di sini saya mau mengilustrasikan atau menceritakan kondisi ini. Jadi kalau tadi selangnya itu adalah A sama B. Nah, sebentar sebelum dilanjut kita coba masuk ke ini ya, GeoGebra misalkan. Misalkan saya punya kurva seperti ini, Y sama dengan X kuadrat. Oke, digeserin plus 2X. Nah, gini aja deh. Nah, jadi kayak gini. Solusi dari sebuah kurva itu adalah di sini ya. Kalau kita punya X kuadrat plus 2X yang membuat 0, ini sama dengan apa? Nah, ini didapat di sini X X dalam dikalikan X plus 2 ya. Artinya di sini didapat X nya 0 dan min 2. Nah, ternyata X nya 0 dan min 2 itu titik ini. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ini garis sumbu X, jadi solusi dari persamaan Lagrange adalah ketika si kurvanya ini memotong sumbu X. Jadi sebenarnya sederhana, kita mencari solusi persamaan dari SMA itu sebenarnya mencari kapan kurvanya memotong sumbu X, cuma itu aja. Nah, kita kembali ke buku, yang mana kalau misalkan nilai X nya itu A, kita masukkan ke fungsinya sehingga didapatkan tingginya atau Y atau FA. Misalkan di atas itu positif, FB nya di bawah sumbu X itu negatif, sehingga kalau dikalikan kurang dari 0 dan seterusnya. Sebentar, saya izin ke belakang dulu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini intinya tadi ya, ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dikalikan itu negatif, bisa jadi ada satu atau tiga akar-akarnya. Kalau misalkan positif bisa jadi nggak ada, atau bisa jadi ada dua, yaitu genap lah intinya ya. Oke, kita lanjut ke metode yang pertama, yaitu metode bagi dua. Intinya metode bagi dua adalah dari titik A sampai B kita potong bagi dua, lalu kita cari ketika FA dikalikan F titik yang baru, sebut saja titik barunya itu FC, dibandingkan dengan FC ke FB dikalikan, mana yang hasilnya negatif, nah itu yang diambil. Intinya sih kayak gitu. Oke. Mohon maaf agak ini saya agak ngerasa beda badannya, mungkin saya mohon maaf nggak bisa maksimal ini. Nah, kita lanjut ke contoh 3.1. Nah, ini ada temukan akar dari E pangkat X min 5X kuadrat di dalam selang 0 sampai 1, berarti A nya 0 dan B nya 1. E itu galatnya, artinya E yang di sini di soal dan E yang ini beda ya. Kalau yang di sini E nya koefisien nilainya udah ada, tapi kalau nilai yang E ini adalah galat yang ditentukan dari pemberi soal atau yang punya kawasan, yang punya kebijakan lah ya. Nah, kita coba kerjakan. Kita pakai Google, pakai inilah Microsoft Excel ya. Oke, kok kayak gini, sebentar, sepertinya loading. Yang pertama itu nilai si R nya, lalu nilai A nya, nilai yang baru yaitu C, nilai B nya, lalu nilai FA, terus FC, lalu si FB ya. Nah, perkalian antara FA dikali FB, FC ya, lalu FC dikali FB. Nah, itu di sini selang baru. Lalu selang baru apa ya? Panjang selang. Nah, ini yang di request oleh sana. Yang pertama A nya itu dari 0, B nya 1, C itu rumusnya berarti yang besar kurangi yang kecil. Oke. Hasilnya ditambah dari yang kecil. Oke. Nah, belum dibagi dua, lupa ya, bagi dua. Nah, FA, nah rumusnya tadi sama dengan itu bilangan berapa sih nilai E? Nah, nilainya 2,71828. Kita masukkan di sini. Berarti sama dengan E pangkat X
X nya berarti kita pakai yang A karena FA dikurangi 5x kuadrat dikurangi 5 dikali 5 dikali X dikuadratkan. Error apa nih? Oh kayaknya nih dia pakainya titik ya. Nah mungkin 4. Oh ini ditambah, harusnya dikali lah. Ini maklum laptopnya dapat minjam ya, laptop yang saya kendala teknis. FA nya 1, coba kalau di buku berapa? Oh betul ya, FC ini sama dengan mirip kayak tadi. Oke ini pakainya titik. Kalau laptop ini pangkat 2 kurung tutup dikurangi 5 dikali X kuadratnya, berarti C pangkat 2 6, salah, ada di mana? Pangkat 2 ini pangkat X. Nah 0,3 96721 ya, benar ya, sama dengan pangkat X, berarti si B ininya pakai koma kurung tutup, ininya pakai koma, nah, pakai titik dikurangi 5 dikali X kuadrat, berarti B kuadrat. Nah oke, lalu ini perkaliannya hasilnya sama dengan si FA dikali FC, yang ini sama dengan FC dikali FB. Selang yang baru nanti manual, panjang selangnya sama dengan oke, dikurangi ini ya. Kita pilih untuk melanjutkan yang perkalian itu negatif ya. Oh berarti FCFB, berarti ini dari C ke B. Nah C yang ini kita copy taruh sini jadi A yang baru. Oke, lalu satunya masih, nah yang ini kita drag aja, nice, kebanyakan. Oh sebenarnya langsung juga bisa ya, biar langsung aja lah. FA nya kita ini sebentar kita drag aja. Ini juga di drag. Oke. Nah kita pilih, nah ternyata kita pilih FAFC. Nah berarti di sini AC ya. Nah berarti A nya masih, nah si C
C-nya kita ganti yang 0,275. Nah, seperti ini. Oke, yang ini kita drag aja sampai bawah lah ya, biar otomatis. Nah, ini juga kita drag aja sampai bawah biar otomatis. Nah, nanti kita pilih. Nah, misalkan di sini kita pilih berarti AC lagi. AC berarti A-nya masih sama, C-nya di sini kasus spesial. Oke. Panjangnya 0,06, masih belum, karena kalau di soal itu sampai 0,0-nya ada 41 ya, berarti nyari yang nolnya sampai ada 5 lah ya. Oke, kita lanjut. Di sini milih berarti yang CB ya. CB berarti ini copy paste, B-nya copy paste. Lihat yang negatifnya. Oh, ini CB lagi. CB di bagian ininya manual ya, karena memilihnya CB. Lalu di sini negatif AC berarti A-nya masih, C-nya dia dapat di sini si CB ya. Oke, C ininya taruh tengah harusnya ya, nggak kelihatan. Nah, CB ini pilih yang AC. Di sini masih nolnya 2 ya, sampai nolnya 5 lah ya. AC di sini masih nolnya 2. Nah, ini pilih BC ya, CB. Oke. C B. Nolnya udah 3, pilih yang CB lagi. Oke, C masalah paste angka aja. Nolnya udah 3. Ini CB lagi. CB berarti di sini C B berarti CB lagi.
Oke, cek mohon maaf tadi ada kendala teknisnya. Oke, ini masih persiapan ini. Oke, kita lanjut. Saya nunggu monitor saya terlihat dulu. Ini masih, nah sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai sini. Nah, kita copy sudah, paste. Lalu ini CB ya. Di sini pilih AB. Oke. AB AC. Nggak ada AB. AC. A-nya masih. C-nya masih. Kita 0,0 nya ada 1 ya. Kalau daratnya ini masih belum, berarti kita masih lanjut. Kita pilih yang ini ya, AC lagi. Ini A nya. Oh, masih belum. Oh, ini CB. Kita lanjut. Oh, kita drag dulu aja ya. Ini kemungkinan 2 lah ya. Yang sini kemungkinan 2. Oke. Ya, kita pilih CB. C B 0,1. Belum anget ya, kita pilih yang ini. Oh, AB ternyata. Oh, AC ya. A C. Nah ini udah anget. Ini pilih CB ya, berarti nilainya diantara inilah ya, 0,6. Nah, jadi akarnya itu berarti nilai X nya berarti antara 0,6 ini atau 0,6 ini si CB yang baru ya. Di sini udah kelihatan bahwa si galatnya udah lebih kecil dari 0,00001 seperti itu. Ini ada berapa leleran? Oh, 16 ya. 17 sama si nolnya. Kalau kita lihat di buku, oh, mirip ini. Oh, sama ya. Oke, seperti itu untuk cara mencari dari metode bagi dua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk absennya kita list di grup saja ya, supaya ini saya izin, mohon maaf.
Untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.